Subtema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 3. Benny sedang berbicara kepada temannya. Ia senang bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita bisa memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam termasuk energi dan perubahannya. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. 2. Energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. 3. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain, seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. 1. Energi listrik, energi panas. Contoh, perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. 2. Energi listrik, energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. 3. Energi panas, energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan terasa panas. 4. Energi cahaya, energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. 5. Energi listrik, energi panas. Contohnya, penggunaan alat pengering rambut hair dryer. 6. Energi gerak, energi bunyi. Contohnya, menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang simaklah bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Nah, setelah kalian membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga surya adalah alat yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Jadi, energi surya adalah suatu jenis energi dalam bentuk sinar atau cahaya dan panas. 2. Apakah panel surya itu? Panel surya merupakan alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Panel surya disebut surya atas matahari atau sol. Ini dikarenakan matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya atau yang banyak masyarakat mengatakan solar cell merupakan suatu komponen yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang menggunakan prinsip efek fotovoltaik. 3. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Perubahan yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya yaitu perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan, mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Kapal otok-otok mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara pembuatannya sebagai berikut. Membuat kapal otok-otok mainan kapal uap. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: pertama, seng. Kedua, gunting seng. Ketiga, spidol. Keempat, cat besi. Kelima, kuas. Dan ketujuh, lem Dexton. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah kerja pembuatan kapal otok-otok. 1. Buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. 2. Buat pola ruang pembakar. 3. Potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa yang mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukan sendiri ya. 4. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. 5. Warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai seleramu. 6. Setelah kapal selesai dibuat, berikut cara memainkannya. 1. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. 2. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. 3. Nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. 4. Setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok, otok-otok. Kesimpulannya, 1. Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Energi panas menjadi energi gerak. 2. Apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Fungsi dari kapas dan minyak goreng pada kapal otok-otok tersebut adalah sebagai pembakar. 3. Apakah yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng pada pembuatan kapal otok-otok tersebut,
maka kapal tidak bisa bergerak. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia, seringkali mengalami proses perubahan energi. Berikut ini adalah contoh perubahan energi dan manfaatnya. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, blender, dan lain-lain. 2. Perubahan energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik, contohnya kincir air, kincir angin yang menghasilkan listrik. 3. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik, contohnya adalah handphone. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya atau panas, contohnya adalah lampu. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.